Mendapatkan jadwal, kita memang ke kantor Kementerian Agama itu sebaiknya datang sowan gitu ya Bapak Ibu. Tapi pengalaman tahun lalu karena waktunya itu mepet, sudah dikejar waktu, kita nggak sempat ke kantor Kementerian Agama. Akhirnya kita lewat ini, telepon WA gitu, itu boleh. Jadi memang kalau ke kantor Kemenaknya itu tidak wajib gitu loh, menyesuaikan aja. Tapi kalau memang ada waktu, kemudian juga aksesnya mudah, terjangkau, boleh lebih baik sowan, nanti mungkin malah bisa difasilitasi. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan kontak nomor telepon kepala madrasahnya atau sekolahnya, itu nanti kita akan bergabung di grup itu ada bersama instruktur daring. Nah, di grup itu kan instruktur daring kan sekarang sedang membintek Bapak Ibu guru di madrasah masing-masing ya. Nah, nanti kita akan dihubungkan dengan mereka, terus Bapak Ibu guru dari madrasah masing-masing ini yang nanti akan memberikan kontak kepala madrasahnya. Nah, baru nanti kita menghubungi kepala madrasahnya, kemudian kita perkenalan dan sebagainya itu. Dan yang harus digarisbawahi lagi, perkenalannya jangan menyebutkan instansi atau unit kita, kayak misalnya saya Bu Putri dari MAN 3 Tangerang, tidak, tapi kita harus mewakili komponen 2 Kementerian Agama Republik Indonesia gitu. Jadi memang kita sudah nanti surat tugasnya pun bukan dari, kalau kita guru bukan dari Camat lagi, sudah langsung dari pusat. Jadi surat tugasnya juga dari Jakarta. Makanya ketika kita nanti kenalan baik ke kantor Kementerian Agama maupun ke kepala madrasahnya atau madrasahnya itu sendiri, itu dari komponen 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian setelah itu sebelum melakukan visitasi ada baiknya pemetaan dulu. Jadi lihat, cek di Google kan udah bisa tuh sekarang madrasahnya itu mana aja. Jadi kita bisa menentukan hari pertama bisa nih ke sini dan ke sini karena dekat dan sebagainya, itu kita pelajari dulu. Karena kalau kita nggak berliterasi dulu, nanti malah jadi kesulitan saat melakukan visitasi itu. Jadi malah banyak cerita-cerita yang kemarin seperti yang tadi Pak Sarul bilang, sampai ada yang kecapean kemudian dan sebagainya. Nah itu memang di sini butuh sedikit tips and trick gitulah, biar enak kita jalannya gitu. Jadi dipetakan dulu madrasahnya, kemudian pelajari dulu instrumennya. Karena ketika di madrasah nanti itu kita nggak boleh yang misal instrumen dikasih ini tolong diisi, tidak. Terus kita juga nggak boleh kayak wawancara yang poin 1 ditanyakan, Bapak Ibu sudah adakah di sini belajar membaca gitu, tidak. Jadi kita benar-benar kayak ya udah visit lah, mengunjungi, terus ngobrol, cerita. Jadi kita harus lebih baiknya sih kita udah menguasai instrumen, jadi kita tinggal mengamati, merekam, kemudian foto-foto jangan lupa karena itu nanti semua diupload. Kemudian boleh pakai catatan atau mungkin di print atau bawa catatan kecil tentang instrumennya, nggak apa-apa. Cuma nanti untuk pelaporannya itu semuanya online. Jadi setelah kita melakukan visitasi hari itu jangan ditunda, karena nanti kadang lupa atau sebagainya. Jadi hari itu juga setelah pulang ke hotel, kembali ke hotel langsung di-upload. Jadi semua yang hari itu, nah hari esok udah ganti madrasah lagi gitu. Nah itu kemarin kita minimal memang 5 madrasah, jadi idealnya 5 madrasah 5 hari gitu. Cuman kalau memang bisa 1 hari 2 madrasah ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu memang kita diberi keleluasaan. Bagaimana kalau kita memang aksesnya mudah, nggak apa-apa. Kayak saya kemarin kan hanya di Kabupaten Tangerang aja, jadi saya petakan ke sana dulu, sekalian ke sini, ke sana, ke sini gitu, itu bisa. Kemudian untuk saat visitasi nanti memang setiap madrasah itu beda-beda Bapak Ibu responnya. Jadi ada yang dia itu ketika kita hubungi, oh Ibu iya dari pusat ya, oh AKMI ya Bu ya. Nah, akhirnya pas kita datang tuh udah kayak rame-rame hura-hura gitu. Jadi ada disambut segala macam karena kita bunyinya kan dari pusat, dari komponen 2 Kemenak RI. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala macam. Tapi ada juga yang memang nggak tahu-tahuan tentang AKMI. Jadi pas kita datang, Ibu dari mana gitu, padahal kita udah koordinasi sebelumnya. Kok ini ya Bu, ya AKMI itu apa gitu. Jadi kepalanya nggak tahu kok kunjungan AKMI itu apa yang mau dilihat gitu, tuh belum ada yang belum tahu. Kemudian ada juga yang menanyain, Ibu nanti kalau datang yang kami persiapkan apa Bu gitu, karena biasanya kan nanya gitu. Nah kalau dari kami kemarin yang penting Bapak sudah mendownload rapot AKMI. Jadi
karena kebanyakan kemarin nggak pada bisa Bu baca rapotnya, yang baca enggak, ada rumusnya enggak, akhirnya pas kita datang kayak dadakan yang tadinya nggak ada, iya jadi ada, iya kayak gitu. Nah jadi lebih baik jangan terlalu bilangin bahwa kita mau ngapain karena kita itu mau melaporkan kondisi apa adanya Bapak Ibu. Jadi biar data di pusat nanti itu tidak semu gitu. Benar-benar nyata di lapangan bahwa memang madrasah-madrasah ini belum punya perpustakaan misalnya, atau belum punya pojok baca, belum ada literasi di sekolahnya. Jadi itu semuanya biar apa adanya, nyata-nyata dilaporkan. Jadi tujuan dari visitasi AKMI ini tercapai gitu. Kalau dia dadain kan jadinya semu gitu. Itu aja sih yang nginep di rumah saudara, bawa kendaraan sendiri, nah itu nanti takutnya kecapean. Pengalaman tahun lalu itu tadi saya sampai magdet gitu lihat yang beliau di Pangandaran kalau nggak salah ya Pak yang sampai meninggal itu. Jadi jauh dari rumah sakit, akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit yang di kota, tapi ya karena mungkin udah ada sakit bawaan itu jadi akhirnya tidak tertolong gitu sih Bapak Ibu. Terpercaya itu transportasi jenis apa? Apakah ada mobil, angkutan umum, atau angkutan pribadi? Pengalaman kawan-kawan yang lain waktu itu dari hotel menuju tempat yang jauh sampai ke puncak gunung itu, banyak dari kawan-kawan itu menggunakan ojek pribadi yang dipesan langsung melalui guru-guru yang di Bintek Pak. Itu insya Allah lebih sakti. Jadi kita ibu minta tolong carikan saya ojek untuk jemput saya dari hotel, terus untuk nanti mengantar balik kembali. Karena dengan kita mempercayai pemesanan ojek itu melalui guru tersebut juga otomatis akan mencari yang dia percaya juga. Jadi insya Allah lebih sakti daripada kita mencari ojek dari hotel. Tuh kalau saya pribadi kurang menyarankan kalau kita pesen ojek atau kendaraan yang dari hotel, misalnya pegawai hotel nyari ojek kemana gitu kan. Lebih baik kita langsung minta pesan aja dari guru yang bersangkutan, insya lebih aman seperti itu. Kemudian kalau yang di kota mungkin oke lah ya, kalau di kota-kota bisa ada Maxim, ada Grab segala macam, insya Allah aman juga ya. Ibu nanti Bapak Ibu itu buat grup, disampaikan koordinasi dulu dengan guru yang Bintek itu ya, kan kita dapat nomor HP-nya, gurunya sudah di Bintek. Nah kemudian di grup hubungi dengan kamatnya, kemudian dari kamatnya menghubungi kepala kantor. Nah dari sana kemudian dapat nomor itu dari beliau, jadi jalurnya kayak gitu. Ke guru Binteknya dulu, dari gurunya minta nomornya kamat, dari Pak Kamat minta nomornya kepala kantor. Nah sehingga koordinasinya baik. Nah yang jadi masalah itu kalau di sana begitu sampai di madrasah, makanya tadi saya tanya ke Bapak, bentuk rapotnya tahun ini apakah sama dengan tahun lalu? Paling tidak sebelum kami turun, kami lihat dulu bentuknya, karena yang bisa mendownload kan hanya madrasah. Kita visitor nggak tahu bentuknya, jangan sampai nanti begitu sampai di madrasah ditanya bingung pula kita, ini maksudnya apa gitu. Kalau tahun lalu kan sempat ditayangkan Pak, contoh rapotnya ditayangkan, bentuknya jaring-jaring, kemudian cara menjelaskannya diajarin kami kan. Nah ini maksudnya gini, kalau jaringnya semakin luas jaringnya, itu berarti semakin bagus kan kompetensinya. Nah itu maksud saya begitu. Begitu sampai di madrasah, itu kebanyakan begitu, ketika ditanya udah di-download belum hasilnya, banyak yang belum Pak. Jadi jangankan mengerti hasilnya, download aja belum gitu, karena mereka nggak paham gitu. Nah tugas kami waktu itu ya hadir, kemudian menjelaskan ini maknanya seperti ini, berarti di madrasahnya Bapak Ibu yang masih rendah adalah literasi ini. Sampai di situ nggak mentok, terus apa Bu yang bisa kami lakukan? Nah, ketika kita memberikan masukan kepada madrasah apa yang harus dilakukan, lihat kondisi madrasahnya, jangan terlalu muluk juga gitu ya, sehingga nanti membebani. Jadi intinya yang penting proses literasi itu tetap berjalan gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing madrasah. Jadi hanya kuliah aja Pak, kami di sana kuliah umum. Jadi tidak lagi hanya mewawancarai guru yang dari Bintek, dikumpulkan semua guru. Saya bilang, saya katakan saya nggak mau hanya ngajarin satu guru, semua guru masuk di ruangan. Pak Kamal minta waktu, jadi semua guru dikumpulkan, selesai jam mengajar, ngobrollah kami sampai sore di situ. Jadi kasih masukan, motivasi, seperti pojok baca yang disampaikan betul itu, alhamdulillah belum ada yang jual.
Dan setelah kita beri motivasi, mereka terus merancang, wah siapa nih panitianya nanti yang membuat gitu. Tapi beberapa kesempatan setelah selesai visit, masih sempat saya telepon itu, belum gimana bu, kok pojok bacanya udah di ini belum gitu, udah dibuat belum. Artinya kita masih punya beban ya, walaupun waktu visit belum ada bentuknya dan mereka semangat mau buat, walaupun itu masa aku udah lewat, saya masih hubungi gitu, gimana literasi masih jalan nggak, kemudian pojok bacanya jadi nggak, wah yang ini foto mah hebat gitu ya. Jadi dibuat Pak, ada juga madrasah gitu, tapi ada juga yang cuma iya dan tidak